Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Audi Paramayuga Wijaya, NPM 17120111252, ingin menjelaskan tentang sejarah hukum pidana internasional dan hubungan hukum pidana internasional dengan hukum nasional. Yang pertama, pada era abad 16 Masehi, pada era kerajaan Romawi di bawah Kaisar Justinianus, di mana dengan kekuatan undang-undang, Justinianus telah memberikan dukungan perdamaian ke seluruh kerajaan Romawi termasuk jajahannya. Mereka yang melakukan tindak pelanggaran atas hukum kebiasaan dan hukum Tuhan dari suatu bangsa disebut dan dikenal kemudian sebagai kejahatan internasional. Lalu era pasca Perang Salib, perkembangan tindak pidana internasional setelah Perang Salib diawali dengan munculnya tindakan pembajakan di laut yang dipandang sebagai musuh semua bangsa karena telah merusak hubungan perdagangan antar bangsa yang dianggap sangat penting pada masa itu. Lalu era Francisco de Vitoria pada tahun 1480 sampai 1546. Pada masa itu muncullah seorang profesor teologia, Francisco de Vitoria, yang memperingatkan kerajaan bahwa ancaman perang dan peperangan tidak dapat dibenarkan dengan alasan perbedaan agama, perluasan kerajaan, dan kemenangan yang bersifat pribadi sekalipun dengan alasan untuk self-defense. Pada era abad 16 sampai 18, ketika penulis-penulis terkenal seperti Alberto Gentili, Francisco Suarez, Samuel, dan Emeric de Vattel telah membahas dan mencari dasar-dasar hukum suatu peperangan. Namun seorang tokoh yang terkenal pada masa itu adalah seorang ahli hukum Belanda, yaitu Hugo Grotius, yang telah menulis dan menerbitkan semua treatise, yaitu The Law of War and Peace in the Books, pada tahun 1625. Selanjutnya, pada pasal 227, Diktat Versailles tidak dipatuhi. Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama ternyata dalam praktek hukum internasional tidak berhasil melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal 227 yang menetapkan antara lain penuntutan dan penjatuhan pidana atas pelaku kejahatan perang. Pada era 1920, pada masa ini telah tampak adanya upaya pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, terutama setelah terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Upaya ini berasal dari sejumlah ahli hukum terkemuka antara lain Vespasian Pella, Megalos Ciliani, dan Raphael. Lalu Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1927, Liga Bangsa-Bangsa telah membuka era baru dalam sejarah hukum pidana internasional dengan menetapkan bahwa perang agresi atau War of Aggression merupakan international crime, bahwa pernyataan Liga Bangsa-Bangsa tersebut merupakan awal dari penyusunan kodifikasi dalam bidang hukum pidana internasional. Namun demikian, pada saat itu pembentukan suatu mahkamah internasional yang dapat menetapkan telah terjadinya pelanggaran atas kodifikasi tersebut masih belum secara serius untuk diperbincangkan. Era pasca Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani di antara negara anggota Liga Bangsa-Bangsa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah dalam bentuk kekejaman yang tiada taranya, yang sering disebut kejahatan genosida, serta pelanggaran atas hukum perang yang tiada bandingnya oleh pihak tentara Jerman dan sekutunya. Kejadian-kejadian itu telah memperkuat kehendak untuk mengajukan kembali gagasan-gagasan pembentukan suatu mahkamah pidana internasional. Profesor Lauterpacht dan Hansen Kelsen menegaskan bahwa pembentukan mahkamah itu sangat penting untuk mengadili penjahat perang dan sekaligus membawa akibat penting terhadap perbaikan-perbaikan di dalam hubungan internasional itu sendiri. Pada tahun 1946, ada Nuremberg Trial. Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler memulai kancah Perang Dunia Kedua dengan menganeksasikan Polandia pada September tahun 1939. Tepatnya di kota Danzig, Blitzkrieg pada tahun 1940. Hitler menaklukkan Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, dan Prancis. Tahun tersebut merupakan tahun kemenangan Nazi Jerman. Dalam waktu yang bersamaan,
dengan Perang Dunia Kedua, bahkan jauh sebelum Hitler melakukan genosida terhadap bangsa Yahudi hampir di seluruh daratan Eropa. Genosida yang dilakukan oleh Nazi Jerman selanjutnya dikenal dengan istilah Holocaust. Secara harafiah, Holocaust berarti deskripsi genosida yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok minoritas di Eropa dan Afrika Utara selama Perang Dunia Kedua oleh Nazi Jerman. Selanjutnya, PBB menetapkan perbuatan-perbuatan sebagai delicta juris gentium. Pada tahun 1947, masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diserahkan kepada International Law Commission, yang terdiri dari kelompok ahli hukum terkemuka dari seluruh negara, yang dibentuk oleh PBB dan bertugas menyusun suatu kodifikasi hukum internasional. Bertitik tolak dari pengalaman-pengalaman sebagai akibat peperangan, maka masyarakat internasional melalui PBB telah sepakat dan menempatkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan semasa peperangan sebagai kejahatan yang mengancam dan merugikan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional. Kejahatan-kejahatan itu antara lain agresi, kejahatan perang, pembasmian etnis tertentu, bajakan laut, dan lain-lain. Lalu resolusi PBB pada tanggal 21 November tahun 1947. Pengakuan secara internasional terhadap pentingnya International Criminal Law pertama kali terjadi melalui resolusi yang dilakukan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 21 November tahun 1947. Resolusi menghendaki dibentuknya suatu panitia kodifikasi hukum internasional. Dan yang terakhir, era Tokyo Trial tahun 1948, tepatnya tanggal 23 Desember tahun 1948. Berdasarkan keputusan pengadilan internasional di Tokyo, Jepang, 7 orang pemimpin negara ini pada Perang Dunia Kedua menjalani hukuman mati. Pengadilan di Jepang ini merupakan lanjutan dari pengadilan Nuremberg, Jerman, yang dilakukan untuk mengadili para penjahat perang. Sebanyak 25 pejabat Jepang diadili dan 18 diantaranya dijatuhi hukuman penjara. Hideki Toyo, Perdana Menteri Jepang pada era Perang Dunia Kedua, adalah pejabat tertinggi yang diadili di Pengadilan Internasional Jepang dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya, hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional, diperlukan dua faham, yaitu faham dualisme dan faham monisme. Faham dualisme adalah faham yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumberkan pada kemauan negara. Maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Akibat-akibat dari pandangan dari faham dualisme ini, bahwa menurut pandangan ini, kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum lainnya. Akibat kedua adalah bahwa menurut pandangan ini, tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukan atau renvoi saja. Akibat lain yang penting pula dari pandangan dualisme ini, bahwa ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional. Dan yang kedua, faham monisme, didasarkan atas pemikiran kesatuan daripada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Dalam pandangan faham monisme, melihat kesatuan antara hukum nasional dan hukum internasional dengan primat hukum nasional ini, pada hakikatnya menganggap bahwa hukum internasional itu bersumberkan kepada hukum nasional. Alasan utama pada anggapan ini adalah yang pertama, bahwa tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini. Yang kedua, dasar daripada hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah terletak di dalam wewenang negara-negara untuk mengadakan perjanjian-perjanjian internasional.
jadi wewenang konstitusional. Menurut paham ini, hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Pada hakikatnya berkekuatan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang daripada hukum internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.